membutuhkan uji konsekuensi, dan ini adalah uji konsekuensi terakhir kami. Jadi karena SK-nya belum disahkan yang 2023, jadi kami mengadakan uji konsekuensi untuk persidangan, seperti itu yang beranggapan bahwa tema yang diregister sekarang itu sudah masuk dalam uji konsekuensi 2023 ini. Begitu pendapat Anda. Ya, nah, saya membantu ya, jadi biar sama persepsinya. Anda yang diminta tuh bagian sudah ada di sini, resipnya apa silakan. Tapi kemudian di hasil uji konsekuensi itu atau yang disampaikan kepada kami itu adalah SK apa uji konsekuensi. Dimasukkan dengan tambahan alat bukti gitu. Kan yang Bapak kasih saya udah explain lihat itu yang kemarin. Yang sekarang Bapak kasih sebagai alat bukti sudah dilegasi ya, tapi belum masuk dalam daftar. Ini karena sesi sidang alat pembuktian ya Pak, Bapak berusaha membuktikan bukti, kan itu bukti-bukti itu Pak ya. Coba bisa diceritakan singkat Pak biar Pak semua ya. Bagaimana caranya Pak saya membuat di klaster? Ya di klaster gitu. Ya sekarang tergantung tingkat ya, kerugiannya juga. Ada eksiden, ya. Ada masalah keamanan kerja, ya. amdalnya, ya. Ada. Ya sini ringkas-ringkas aja. Pengen tahu aja bagaimana klasternya itu? Iya. Dua apa namanya? Ada dua. Kematiannya Pak. Iya. Ada dua. Sudah itu. Kematian kenapa? Karena apa? Karena IPAL itu Pak. Karena IPAL itu tidak memenuhi kaidah-kaidah apa Pak? Infrastruktur. Manhole-nya tidak dipagarnya sehingga orang pakai Honda masuk ke jalan jatuh. Karena di yang adanya kematian dari berita mana sumbernya Bapak ambil? Pak SC2 di Pekanbaru gunakan nama PDAM. Ini apa maksudnya? Jadi gini Pak. Ada satu ruas jalan Pak, itu di Jalan Sepaka. Di samping kanan proyek IPAL, di samping kiri PDAM. Begitu dia serah terima, ini jalan selesai, tiba-tiba ada perbaikan di jalan IPAL. Tetapi ekspos daripada orang IPAL ini pada proyek PDAM. Karena kemudian ada terjadi kecelakaan tertentu. Kecelakaan itu patut diduga karena pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi, ya, tidak sesuai dengan metode, tidak sesuai dengan syarat teknis. Kan saudara kan menduga begitu ya. Nah itu yang harus saudara jelaskan dengan alat bukti. Dengan satu bahwa ini pengadaannya tidak transparan, itu ya. Dan yang kedua kan ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan syarat diduga, ya kan? Duga tidak sesuai dengan syarat teknis. Jadi kalau hanya kecelakaan saja, gitu kan, itu variabelnya banyak sekali. Semua tertutur secara verbal di persidangan oleh Bapak. Masih ada hal-hal yang lewat, terutama yang kita butuhkan itu fakta-fakta. Karena sebagian besar bahan yang Bapak serahkan ke kami ini adalah berita rilis dari Bapak, betul ya? Bagian besarnya berita rilis dari Bapak. Bukan saya, masih banyak lain, masih banyak yang lain. Tapi saya ambil hanya yang saya terkait. Yang ada Bapaknya. Yang banyak saya Pak, tapi banyak Pak yang lain. Karena saya baru nimbrung di proyek ini 2021. Karena saya riset dari periode 2021. Sebelum itu sudah banyak pengungkapan Pak. Ya, jadi majelis sebenarnya mengharapkan pihak pemohon itu menyiapkan bahan-bahan yang boleh dari rilis, tapi yang di situ ada muatan faktanya. Misalnya ada kutipan keterangan dari fakta tertentu, itu kan, misalnya dari pihak badan publik tertentu, ya, atau misalnya data dari badan publik tertentu tentang fakta-fakta tertentu gitu. Jadi bukan opini, ya, dan lingkungan. Nah, nanti untuk pihak termohon, coba dalam uji konsekuensi yang disiapkan diambil terutama bagian-bagian, dan nanti di draft kesimpulan coba ambil bagian-bagian bagaimana posisi Kemen PUPR terhadap data-data metode pelaksanaan dan syarat-syarat teknis yang berkaitan dengan dampak lingkungan dan K3. Kenapa itu dibutuhkan oleh pihak termohon untuk menjelaskan spesifik itu? Karena lebih baik kita menjelaskan posisi terkait data yang spesifik diminta oleh pemohon secara spesifik,
daripada nanti misalnya kita tidak mengerti posisi termohon terhadap data yang dimaksud itu dan kita tidak dapat itu dalam fakta persidangan, akhirnya malah terbuka semuanya. Paham ya? Jadi yang diminta itu sebenarnya di antara sebidang meja ini itu hanya sewilayah kecil alas Palu ini gitu. Tapi karena pihak termohon tidak menjelaskan posisi Kemenpupr terhadap alas dari Palu ini, sehingga ketika kita melihat urgensi untuk dibukanya informasi ini, akhirnya terbuka semua. Terbukanya sesuai dengan judul permohonan itu, metode pelaksanaan dan syarat-syarat teknis yang sejak awal secara posisi jelas itu dikecualikan kan begitu. Ya, jadi kenapa majelis minta untuk ada uji konsekuensi spesifik dengan register ini? Itu karena itu. Dan persiapkan dalam kesimpulannya posisi terhadap metode pelaksanaan dan syarat-syarat teknis yang berdampak langsung kepada K3 itu apa? Keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan kesehatan kerja ya, K3, dan dampak lingkungan. Sebenarnya hadir di sini itu setingkat sikap menterinya. Jadi bilang Pak Menteri juga bilang bahwa sikap ini akan mewakili kementerian. Ketika nanti putusannya dibuka, maka akan terbuka untuk kasus dan paket proyek manapun.